Itu aja udah gak jelas lu ngomong apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, akhirnya kita Balik bersama lagi. lagi Dengan dia di sini. dengan Arif para pemirsa. Iya, Semoga betul. semuanya sehat Ya, di tengah-tengah cuaca yang ini panas. panas. Ini kita punya edisi pertama kali ya. Ya, pertama di 2023. Pertama di tahun 2023. Rencananya kita mau pack-in ya, Bung Arif ya. Jadi kita ngomongnya mesti cepet, men. Dah, Lah. karena nggak ada yang dengerin juga. Jangan ngomong gitu mulu loh. Oh, iya. Terjadi doa loh. Jangan dong, jangan. Ya, kita mesti tambah nih. Tenang, Dim. Kita Iya, akan iya, kita iya. adakan nanti spanduk-spanduk. Kita nebeng kampanye-kampanye Iya, partai iya. politik. Nanti di tengah bendera-bendera politik ada bendera Baskom nanti. Yang bawa kita berdua juga. Yang Aduh. ada kita ditimpukin ya. Jadi gimana, Dim? Ya, jadi kita langsung ke menu aja nih Bung Arif ya. Hari ini kita bahas kurang lebih intinya cuma satu sebenarnya, US inflasi. Iya. Tapi Ya. berpengaruh terhadap US rupiah, IHSG dan yield obligasi. Tuh. Terus- Sama all interest rate related. Ya hubungannya kan ke sana. Ya, betul. Terkait dengan naik atau tidak agresifnya nih Betul. suku bunga The Fed ya. Terus kita bahas minggu depan nih ada apa aja. Ada berapa yang menarik lah minggu depan. Apa aja coba? Antar dong. Iya. Mau tahu aja. Kamu nanya. Itu apaan sih, Dim? Lo nggak tahu lagi lah. Elah, ini udah mau. Gue tahu orangnya gitu. Cuman emang jadi ngetren begitu ya. Udah antren lagi, udah nggak ngetren lagi. Lo udah telat lo. Gue pas lihat ini kok pada ngomongin ini apaan sih gitu. Baru terakhir gue kan mohon maaf lah Mohon ya. maaf ya, ini Saya generasi kolonial. Tidak mengerti generasi sekarang. Saya gaptek, mohon maaf. Jadi kalau trending gini ya denger aja. Kalau dengernya telat ya dapatnya telat. Udah lah, Dim lah. Ya. Kita kan mau dimulai Mulai. dengan cepat. Mari kita mulai. Ting tung. Ting tung. Ya, berita minggu lalu itu memang mendominasi hanya satu, Bung Adi. Yeah. Terkait dengan inflasi Amerika. Iya. Di mana diperkirakan akan mulai melandai inflasi Amerikanya. Dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ya, market mengantisipasi berita tersebut. Yes. Jadi karena memang antisipasinya sudah melandai, jadi marketnya membaik. Gitu. Jadi dari US rupiah pun Ya. itu pelan-pelan sudah mulai turun dari angka 15.600-an. Ya. Karena ekspektasinya US inflasi itu dari yang 7,1% itu sudah agak turun ke level Sudah peaking. Ya, sudah. Mentok. Tadi kan 8% ya, Iya, Bung Arif ya, kalau nggak betul. salah ya. Ini ke 6,5%. Ya. Jadi memang kalau kita lihat itu dari hari ya awal minggu lah ya. Dari awal minggu itu ceritanya adalah inflasi. Walaupun di tengah-tengahnya gue lihat market. Jadi si Colin Powell itu Colin sih, Jeremy. Jeremy Powell kok Colin Powell siapa lagi? Oh, ini Susan Collins juga salah baca. Mau nyambungin orang aja lo. Si Powell. Aduh, maaf lah ya, kita udah lama nggak bawain ginian. Jadi si Powell ini sempat ngomong di satu event lah, satu event besar. Jadi market menunggu dia mau ngomong apa nih si orang nih kan. Ternyata dianggap sebagai satu event. Ternyata nggak jadi event apa-apa karena anti klimaks. Oh, maksudnya nggak ada yang bisa ditarik dari Nggak event ada yang itu? bisa ditarik dari situ. Cuman hanya bahwa langsung market berspekulasi, langsung melihat bahwa komen tersebut udah nggak ada lagi kenaikan suku bunga yang tajam-tajam tersebut. Less hawkish. Sama kayak ini ya, HUT PDIP kemarin. Ah, kenapa tuh? Itu katanya banyak yang mengantisipasi akan diumumkan capres. Ternyata belum juga. Ternyata belum. Semua orang katanya wartawan udah pada ngumpul dari dalam dan luar negeri gitu. Oh, gitu? Ternyata zong lagi. Oh, pantesan di gue punya apa tuh thread ya, di thread gue muncul lah ketua PDIP muncul melulu ini acara apaan sih gitu. Iya, karena ekspektasi market akan ada pengumuman capres. Oh, serem itu, ngeri itu. Itu kita mesti bikin bahasan sendiri tuh. Iya nih, ntar kita bikin Kita kelas nggak ada, kelas. kita nggak ada ini ya, Sesi khusus. kita nggak ada koneksi political ini ya, scientist ya kita ya, ya kan? Kalau ada kita undang aja, Dim. Justru nggak seru, justru obrolan rakyat yang seru. Oh gitu, betul juga kalau angle ya. Nah jadi setelah itu, Setelah zong setelah juga. zong juga si cerita itu, nah dari situlah gue melihat
penguatan yang tajam-tajam di obligasi maupun di US rupiah. Betul, betul. Nah. Karena memang ya itu tadi dengan tren yang sudah mulai melandai, padahal ini di akhir tahun loh ya, inflasi di Desember. Kalau misalnya kita lihat Indonesia aja di Desember itu naik Ya. inflasinya karena akhir tahun, Christmas, New Year's, sekolah libur, semuanya udah pada shopping, udah pada jalan-jalan gitu. Kita doang yang nggak kemana-mana ya Bung Rep ya. Iya men, ketemuan kita aja di tahun baru ini diawali dengan apa? Nonton bola Nonton di GBK ya. di GBK Indonesia Vietnam. Iya. Nah, jadi ya itulah dari awal minggu sampai dengan hari Kamis ya, Kamis malam. Itu market sebenarnya membaik mengantisipasi data yang dirilis akan membaik gitu. Nah, jadi kalau memang kita dari awal minggu kita perhatiin itu, market memang sudah mengantisipasi bahwa karena komentar-komentar udah banyak dari analis-analis. Ya, betul. Satu itu adalah yang kata tadi gue cerita, 7.1 tuh udah peak lah udah gitu. Udah nggak di situ lagi deh bakalan gitu. Iya, dari yang sebelumnya juga kan 8 kalau nggak salah. Nah, ini udah mulai turun gitu. Nah, ini pertanda baik dan itu sangat euforianya sangat besar ya, terutama di yield obligasi kita. Betul. Dan impactnya kepada US rupiah kita. Jadi sebenarnya liquidity itu banyak yang nahan sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia nunggu nih satu kepastian aja, satu trigger gitu, satu trigger ya, either uangnya hilang atau uangnya balik lagi ke market. Betul. Nah, at this time itu ya berarti balik lagi ke market. Nah, pada hari Kamis malam itu diumumkan inflasinya benar sesuai dengan perkiraan year on year itu di 6,5%. Padahal as forecast ya. Padahal biasanya itu ya market itu bergerak based on forecast. Betul. Ketika nanti datanya dirilis sesuai dengan forecast, marketnya akan biasa aja dan malah berbalik. Betul. Cenderung berbalik sedikit lah gitu karena profit taking. Tapi kenyataannya di hari Jumat waktu kita US rupiah itu masih menguat tajam. Jadi di hari Kamis mungkin 15.300 ya kalau nggak salah Bung. 15.350 saya ingat gua. Iya loh, gue kaget waktu di bawah 15.500 sih gue kaget. 350 aja gue juga kaget. Iya. Tapi hari Jumat masih dihajar lagi. 15.200, 15.250, gue bilang ayo udah dong. Iya. 15.150 pernah. Nah, jadi kalau misalnya gue cuman liatin angka dari awal tahun sampai year to date lah gitu ya. Year to date itu kan kalau kita di di Januari pembukaan tuh di 14.500 lah gitu, 49 sekian. Nah, pas tadi gua buka, enggak sih, hari Jumat apa hari Sabtu kemarin gitu gua buka 15.150. Ya kan? Yes. Jadi satu ekspektasinya itu adalah hopefully ini dana-dana ini itu asumsinya kan banyak yang udah punya US dollar dirupiahin lagi. Yeah. So hopefully ini adalah angka-angka yang untuk masuk lagi ke market ya, market obligasi rupiah, masuk lagi ke marketnya saham. Betul. Dan terlihat memang banyak masuknya di obligasi ya, karena memang ada penurunan di situ Bung Rep ya. Ada. Dari yang target di akhir tahun itu 7,7 sampai dengan 6,9-an ya. Iya. Tadi kemarin itu di 6, berapa? 6,7 lah. 6,69 ya, 6,7 6,69. Itu kan berarti menguat lagi gitu kan. Betul. Dan ini agak sedikit berbeda ceritanya, tapi ini mendukung konfirmasi pernyataan kita di akhir tahun bahwa duitnya sebenarnya itu aja. Betul. IHSG nggak kemana-mana, tapi obligasi yang menguat. Betul. Berbeda cerita di pertengahan tahun lalu di mana obligasinya menderita, tapi IHSG-nya masih stabil kuat. Nah ini berarti waktunya kemarin-kemarin ya penguatan di obligasi, tetapi di IHSG ya jadinya nggak kemana-mana karena IHSG itu secara mingguan cuman justru turun negatif 0,86%, itu berada di level 6.600-an, belum beranjak jauh-jauh dari 6.600-an. Jadi IHSG nggak kemana-mana, yield obligasi yang menguat. Ya. Terus satu lagi itu dari sisi akan tetap masih didominasi untuk tahun ini, akan tetap didominasi oleh berita-berita yang akan ada muncul dari US, ya kan? Betul. Nah, tinggal lokalnya aja nih apa yang akan terjadi. Karena kalau misalnya contoh, nih ada satu gua quote nih dari satu berita yang gua baca, ada salah satu pejabat The Fed yang udah bilang tuh,
namanya si Susan Collins yang tadi kita ngomong itu. Nah, ini baru Colin. Ini baru nih. Collins. Nah, itu dia bakal bilang Tapi Colinnya bukan Phil Collins. bukan. Kalau itu dia apa kabar ya itu dia? Masih ada nggak sih? Udah, masih ada kalau nggak salah. Oh, ada ya. Nah, terus lu jangan bikin gua gak konsen aja. Nah, dia bilang kemungkinan kalau di FOMC itu kenaikan suku bunga 25 basis point. Oh. Nah, jadi, nah, again spekulasi ya. Again, jadi ini memang semuanya seragam. Meaning apa? Satu, inflasinya memang sudah lower di US, ya kan? Yang kedua, ekspektasi kenaikan suku bunga udah nggak setajam waktu lalu-lalu. Yeah. Kita lihat sudah mulai agak-agak. Kita lihat kan waktu di Desember kan ya, naiknya cuma 50 basis ya. Yeah. Ya kan? Dari Terakhir. sebelum-sebelumnya 75 gitu. Sekarang 50 basis point. Habis itu yang satu lagi, si Powell juga nggak ngomong apa-apa terkait dengan kenaikan suku bunga bakal hawkish apa enggak. Dia hanya bilang dia akan maintain untuk stabilize the inflation rate dan segala macam. Yeah. All in all, tetap sih kalau gue bilang suku bunga kenaikan sih masih akan terjadi. Dan satu lagi, ini gue lupa nih, ini komennya analis apa komennya salah satu pejabat itu adalah yang menyatakan bahwa jangan ngarep dulu di tahun 2023 ini akan ada penurunan suku bunga. Karena memang gini ya, dari minggu lalu tuh ada kesimpulannya itu memang yang seperti Bang Arif bilang, ada dua pejabat Fed itu yang bilang 25 lagi kenaikan gitu. cukup. Gitu. Tapi ada satu yang masih bilang lebih baik lebih cepat kita naikkan di atas 5%, which is sekarang 4,5%. Jadi dia itu mau naikin sekitar 50 basis point ya, walaupun mungkin bertahap atau gimana, pokoknya dia naik di atas 5%, habis itu udah gitu. Nah, ini kan berbeda. Jadi memang penting sekali kita melihat nanti meeting-meeting dari Fed ke depannya seperti apa. Lebih cepat lebih baik. Iya ya, mungkin dia mengikuti jargon itu. Mengkuat salah satu pejabat kita. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Iya. Nah, jadi again, jangan lupa teman-teman bahwa ambisinya US ini kan untuk bring back the inflation rate to 2%. Ya. Which is masih jauh sekarang. Jauh. 6,5. Yang menarik itu adalah kalau kita lihat sekarang nih ya, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti or anything, karena kalau kita lihat semua ya mostly lah proyeksi-proyeksi, even Indonesia, even pemerintah Indonesia masih memprediksi bahwa yield obligasi 10 tahun itu masih akan bergerak di atas 7. Ya. Kalau if I'm not mistaken, enggak, rata-rata kalau analis rata-rata 7 sampai 7,5. Rata-rata. Ada salah satu bank juga sih tapi yang ngeprediksi di bawah itu. Ya. Pemerintah pun seingat gua ya, itu 7,9 malahan dia ininya di benar-benar. APBN-nya dia kan 7,8 7,9. Jadi bukan bermaksud untuk nakutin para investor, cuman untuk euforia ini coba dicerna dengan baik dulu. Ya. Karena kalau kita lihat kok semuanya walaupun tadi berita-berita yang kita ngomongin bagus-bagus semua sebenarnya buat obligasi, tapi ya itu tadi Tapi masih udah di price in lah kurang lebih. hopefully so. Jadi si 7 poin sekian prediksi ini akan jadi gimana, which is at least quarter ini. Oke. Kita bakal lihat kalau ada perubahan segala macam. Kita langsung ke minggu depan ya. Minggu depan itu ada Beige Book ya. Beige Book itu adalah laporan perkembangan ekonomi US di sana yang biasanya diambil untuk kebijakan penentuan kebijakan moneter atau pada saat Itu beda Fed sama meeting. itu sama IC-nya sama Fed meeting beda ya? Dik? Beige Book itu nanti dipakai pada saat meeting. Oh. Gitu. Laporan-laporannya seperti apa nanti akan menjadi bahan untuk mereka menaikkan agresif kah? Naikin 25 kah? Atau yang tadi gitu itu ya? ada yang udah naikin aja hajar di atas 5. Habis itu udah gitu. Oh, Beige Book ini bahan buat meeting mereka besok. Iya. Oh, oke. Betul. Good. Nah, ini akan sangat penting ya. Jadi kita akan lihat kebijakan Fed seperti apa, dan di minggu depan itu ada BI rate. Nah, ini berbeda ya. Biasanya BI rate itu waktunya bersamaan dengan Fed meeting. Jadi Fed meeting itu dini hari, biasanya BI rate itu siangnya. Ya. Nah, ini BI rate duluan nih hari Kamis ya kalau nggak salah. Nah, tapi Fed meeting ini baru di 1 Februari kalau nggak salah. Oke. Jadi masih seminggu kemudian. Nah, ini kita lihat nih apakah BI rate udah naikin duluan. Biasanya kan dia mengikuti Fed ya. Fed naikin 50, dia ikut naikin misalnya tapi cuma 25. Ya. Nah, ini BI rate ini duluan nih. Jadi banyak pertanyaan lah apakah BI rate ini duluan naikin atau mungkin dia akan stay dulu melihat nanti kebijakan Fed-nya seperti apa. Langsung aja kita omongin sekarang. Menurut lo akan naik? Gue berharap enggak.
Lo berharap nggak? Nggak. Oh, karena melihat perkembangan yang ada sekarang. Oke, Gitu. walaupun beberapa analis masih melihat ini akan naik 25 basis point. Betul. Rata-rata analis menaikkan diperkirakan menaikkan 25 basis point ke 575. Oke. Gitu. So untuk minggu depan stay alert kalau menurut gue. Kalau saham mungkin lo lebih ngerti, Dim. Nah itu dia, karena obligasi udah waktunya tuh udah kemarin, ya berarti harusnya dia udah akan stabil ataupun bahkan cenderung koreksi. Seperti yang tadi Bung Arif bilang, sebenarnya dari pemerintah sendiri itu targetnya di atas 7 sebenarnya gitu. Oke. Jadi mungkin akan ada koreksi dan itu akan berimplikasi mungkin IHSG yang gantian walaupun nggak secepat ataupun sedrastis itu naiknya. Gue berharap justru obligasi sudah selesai. Oke. Jadi dia akan balik ke 6,9. Duitnya larinya kemana? Ke IHSG. I see. Gitu. Karena IHSG masih menawarkan harga yang menurut gue menarik. Oke. Kalau kita lihat long term ya, jangan lihat short term lah. Kalau lihat long term sampai dengan pertengahan tahun ya harusnya Ya. di angka 6.600 ini udah sangat murah. Gitu. Jadi kurang lebih gitu, Muarif. Ada tambahan lagi? Tidak ada tambahan lagi. Kita nggak sabar untuk ketemu lagi minggu depan. Ya. Setelah apalagi nanti yang kita akan sampaikan setelah perkembangan market yang ada di minggu depan. Siap. Sip. Thank you Oke. semuanya. Sehat selalu. Bye-bye. Bye bye.